Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibentuklah suatu undang-undang pemerintah negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, saya Dr. Cantik Mira, Kirani Lamsari. Setelah jadi saintis, setelah di luar kesibukan saintis, menulis buku, aktivitas wartawan, juga aktris, sekarang sedang sibuk kuliah di kampus UNIS, kampus hukum, kampus online. Jadi harus belajar sendiri, belajar baca buku sendiri, terus apa lagi ya? Punya catatan sendiri, rekaman sendiri. Negara Indonesia, saya baru hafal pembukaan 4 alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi dasar negara, tujuan negara, dan bagaimana suatu negara terbentuk karena ingin bebas dari belenggu penjajahan bangsa lain, dan juga atas kekuasaan dan keagungan Tuhan, seperti dari sejak zaman Yunani, sejak zaman kekuasaan Tuhan, sejak zaman Yunani, dari zaman Socrates, Plato, Aristoteles, Epictetus, dan Zeno, kemudian dilanjutkan dengan zaman Romawi, Polybius, Cicero, dan Seneca. Kemudian dilanjut lagi dengan terbentuknya suatu negara karena adanya pengaruh dari sebelum perang salib dan sesudah perang salib. Sebelum perang salib yaitu tokohnya Agustinus dan Thomas, juga sesudah perang salib dilanjutkan dengan Renaissance, Jean Bodin. Kemudian setelah Renaissance ada apa lagi? Monarka Maken, siapa tuh lupa. Dari zaman Brutus atau siapa itu, dan lain-lain. Setelah itu dilanjutkan berdirinya suatu negara dengan adanya, sebelum autokrasi demokrasi demokrasi negara, dan ada autokrasi satu partai. Indonesia juga berdasarkan kekuasaan keagungan Tuhan, juga pengaruh dari ilmu pengetahuan,
ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan inovasi yang baru menjadikan suatu pembangunan yang terencana, terarah, walaupun banyak gejolak demografi, pertambahan penduduk, ataupun gejolak hukum, sosial, psikologi, intelektual, teknologi, sehingga saya bisa rekaman seperti ini tanpa repot syuting di mana-mana. Dan juga apalagi ada gejolak hukum yang harus dihormati, karena setiap tindak tanduk kita selalu membawa hak dan kewajiban tersendiri. Bila berkelakuan baik akan mendapat pujian, dan bila berkelakuan buruk akan mendapat hukuman. Jadi harus menjaga tingkah laku, pergaulan dimanapun berada, karena bisa-bisa dihukumnya di tempat lain, bisa-bisa dihukumnya di negara lain, di provinsi lain. Makanya harus menjaga attitude and behavior agar jauh dari kasus-kasus pidana ataupun kasus perdata. Dan saling menghormati sesama warga dunia, dan Indonesia apalagi yang berlandaskan Pancasila dan hukum konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus kita jalani fenomena kehidupan di setiap langkah yang kita lalui, supaya selalu meski berkehidupan kebangsaan yang bebas, harus tetap menjaga peraturan-peraturan yang berlaku di sosialisasi masyarakat pergaulan dunia. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Dr. Cantik Mira. Mira Nilamsari. Sekarang masih di rumah, Small Building Jakarta TPB 16 nomor 2. Tapi sekarang aku sudah kuliah online di kampus Unis Kendal, Jawa Tengah, jurusan Hukum S1. Kemarin baru wisuda Ekonomi IBEK S1 juga, juga Tarakanita New South Wales and Curtin Australia. Tapi sekarang sedang ada kumpul-kumpul di kawasan Jawa, makanya saya juga mau ikutan kumpul di kawasan Jawa. Siapa tahu selalu mempunyai kesuksesan yang lebih sukses lagi daripada sekarang. Sampai jumpa, selamat sore.